guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi pada video kali ini aku pengen share ke kalian, pengen cerita ke kalian bahwa aku tuh buka Facebook. Nah, buka Facebook itu aku menemukan postingan kayak kalian tahu nggak? Kayak tali layangan kayak gitu, atau bisa dibilang kalau di sini tuh senar gelasan ya. Tapi nggak tahu kalau di daerah kalian itu apa namanya. Aku nggak ada sih di sini contohnya, jadi aku nggak bisa ngasih tahu langsung ke kalian gimana bentuknya. Pokoknya kalian ya pasti tahu lah ya, senar gelasan yang buat layangan gitu, kayak untuk menarik-narik layangan kayak gitu, itu namanya senar gelasan guys. Kalau di daerah aku itu namanya senar gelasan. Nah, jadi tahun 2016, lalu, waktu aku masih zamannya SMA, kalau nggak salah kelas 3 ya, pas mau ujian atau udah ujian kalau nggak salah sih ya, kayak udah lulus begitu, udah kelulusan gitu. Nah, jadi kalian boleh lihat dulu gambarnya di sini. Nah, jadi inilah ciri-ciri gambar orang yang udah kena atau jadi korban senar gelasan, guys. Entah di jalanan, entah di mana, tapi ini kayaknya gambar-gambar yang kayak di jalanan kayak gitu. Dan kebetulan tahun 2016 itu aku baru aja pulang mudik. Pulang mudik dari Bandung. Dari Bandung, bukan dari Bandung, maksudnya aku kejadian itu tuh di Bandung, kalau nggak salah ya di Cimahi kayak gitu ya. Nah, aku tuh pulang mudik itu dari Garut, guys. Dari Garut pakai motor. Pakai motor itu kalau nggak salah aku dua motor ya. Dua motor. Satu motor mama papaku, satu motor lagi aku sama omku. Nah, kebetulan yang kena gelasan itu hampir aja hampir aja omku yang kena. Nah, jadi kalau misalkan kena itu ya amit-amit ya ini. Soalnya kan senar gelasan itu tajam banget. Nah, jadi si senar gelasan itu malang di jalan. Malang di jalan itu kayak seperti ini loh. Jadi hampir kena omku. Omku udah, ya aku nggak bisa ngebayangin kalau misalkan si senar gelasannya itu mengenai leher omku gitu. Dan nggak tahu kenapa, padahal aku nggak ngelihat senar gelasan itu, dan spontan langsung aja aku langsung kayak auto gitu, auto langsung kayak gini, kayak gitu. Intinya kalian ngerti nggak sih yang aku ceritain? Pokoknya kalian ngerti nggak ngerti, kalian harus tonton videonya dari awal sampai akhir ya. Entah itu kalian ngerti atau enggaknya, yang penting di sini aku nge-share aja pengalaman real aku, pengalaman pribadi aku gitu ya. Nah, jadi misalkan ini gelasan, ya pokoknya mau gelasannya kecil, kecil seperti ini bukan gelasan asli ya, karena ini sapu biasa. Nah, pokoknya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kecil tapi tajam. Ini kalau misalkan kena leher omku, udah mungkin omku ininya harus dijahit, entah selamat atau enggak guys. Padahal aku mudiknya itu pakai motor, dan motornya motor Mio ijo, motornya masih ada, masih diparkir di dalam rumah. Nah, ada juga yang pakai motor tinggi-tinggi kayak motor Vixen, Tiger, atau motor-motor lainnya, tapi mereka nggak kena. Motor tinggi nggak kena, tapi motor, kalian tau lah ya, motor Mio itu pendek kecil kayak gitu, dan itu benar-benar pas banget ngenai aku sama omku. Kan kebetulan omku yang nyetir, karena kalau misalkan ini bener-bener ya, kalau misalkan aku tangannya nggak langsung spontan menarik segelasannya itu, mungkin omku ininya udah lehernya udah beberapa jahitan, kalau enggak entah selamat atau enggak guys.
Jadi di sini aku ngorbanin buat omku, eh, aku yang kena gitu loh guys. Jadi pada waktu itu aku menggunakan sarung tangan ya biasalah kayak orang mudik menggunakan masker, helm, sarung tangan dan segala macam. Dan sarung tangannya itu setelah aku menarik gelasan dari leher omku itu udah guys, aku ngeri banget, aku pengen nangis kalau misalkan cerita ini karena trauma ya. Apa sarung tangannya itu kayak sobek gitu loh guys, dua-duanya sobek. Sarung pokoknya di bagian jempol aja, di bagian ibu jari ini si sarung tangannya itu sobek dan tetap mengenai tangan aku. Nah jadi ini loh guys, ini bekas jahitan, yaitu aku tuh 4 jahitan, untungnya cuma satu ya, karena yang satu udah, yang ini nggak terlalu dalam banget jahitannya, nggak terlalu dalam banget lukanya gitu, jadi ini kayak bekas-bekas biasa aja. Nah jadi ini masih kerasa banget, linunya masih kerasa banget kayak bekas jahitannya itu loh guys, kalian bisa lihat sendiri ya, seperti itulah ya. Aku nggak ada fotonya karena fotonya udah hapus, pokoknya di sini aku udah perban. Nah jadi kejadian pas aku kena gelasan itu, aku di Cimahi pada saat aku sedang mengendarai, aku ngebonceng kan padahal. Nah pada saat motor aku tuh jalan gitu loh guys, dan spontan aku tuh langsung narik gelasan itu padahal aku nggak ngeliat sama sekali awalnya itu gelasan. Aku harus uh, narik nih gelasan itu padahal aku tuh nggak sama sekali guys. Jadi langsung aku nggak tahu ya kenapa spontan banget tangan aku tuh narik si gelasan itu dari leher omku, karena kalau nggak aku yang narik siapa lagi gitu, kalau bukan aku yang narik mungkin omku udah nggak ada ataupun ininya emang luka harus kena beberapa jahitan gitu loh guys. Nah guys, jadi kejadian itu aku di Cimahi itu kayak aku sempat dilarikan ke bidan terdekat gitu sama warga atau cari-cari gitu. Aku berhenti di pinggir jalan kayak gitu. Kenapa? Banyak orang yang ngeliat sampai darahnya udah habis, darahnya kayak yang udah merah banget sini berceceran dua-duanya. Aku nggak bisa ngebayangin kalau misalkan omku yang kena guys, karena pada saat itu lebaran ya, abis lebaran itu aku dari pulang dari Garut gitu. Nah pada saat itu kayak klinik-klinik itu nggak ada yang buka sama sekali, nggak ada yang buka. Bidan pun aku udah sempat kelarikan ke bidan tapi rumahnya kosong, ke klinik bidan itu tapi kosong, mungkin entah lagi libur entah lagi mudik juga, aku nggak tahu. Nah, setelah lama tuh nyari klinik-klinik, akhirnya aku ke pom bensin. Ke pom bensin itu aku ketemu dengan segerombolan ABRI atau TNI kayak gitu, TNI, Polri. Nah, situ aku dikasih kayak kasa gitu, kasa ya apa ya namanya ya? Pokoknya kain kasa kayak gitu, kalian tahu lah ya. Nah, terus dikasih juga betadin karena sebenarnya darah aku masih ngucur, masih kayak yang berceceran kayak gitu, masih keluar keluar keluar. Aku udah nggak kuat banget situ, muka aku udah pucat banget, udah pucat gitu. Nah abis itu nggak lama, aku nggak tahu di Purwakarta, nggak tahu di Cikalong ya, aku lupa di Purwakarta atau di Cikalong, pokoknya aku lupa. Di situ aku dengan sama mama aku, mama, omku sama papa aku membawa uang pas-pasan, kalau nggak salah ya 200-an kayak gitu. Aku deg-degan nih kalau misalkan gimana kalau biaya jahitannya itu mahal, gimana kalau obatnya itu mahal. Nah itu nggak salah, kalau nggak salah ya di bawah 100.000 aku dapat 4 jahitan ini, karena emang aku korban juga kan dari gelasan.
ini aku dapat 4 jahitan di sini, dan itu bener-bener aku takut banget karena baru pertama kali aku tuh dijahit-jahit kayak gitu loh guys, jadi pertama kalinya. Dan aku langsung dibersihin dulu ininya, terus dijahit gitu. Aku nangis karena emang sakit banget, sakit, dan kayak diberi obat bius gitu biar nggak kerasa ya. Ya akhirnya aku dijahit sebanyak 4 jahitan kayak gitu. Jadi buat kalian yang lagi di jalan ataupun dimanapun, hati-hati banget, harus waspada. Waspada gitu di jalannya itu. Kalian harus ngeliatin ada sinar gelasan atau enggak atau apapun itu, karena aku nggak mau ya, eh, banyak korban kayak yang ini, sinar gelasan. Aku nggak mau banyak korban kayak gitu karena emang rasanya sakit banget. Dan itu alhamdulillah sama aku masih bisa terselamatkan, omku itu ya masih mending. Aku ini 4 jahitan nggak apa-apa di tangan gitu, karena ini pas banget daging ya teman-teman. Jadi kalau diseset kayak gini rasanya gampang banget kayak gitu. Nah teman-teman, jadi itu adalah eh share pengalaman pribadi aku gimana rasanya gitu. Dan aku sampai sekarang trauma dengan yang namanya senar gelasan. Nah, sampai aku nggak mau lagi ngelihat senar gelasan. Kayaknya ngelihat senar gelasan itu aku ngilu, aku kayak yang takut gitu, ngilu lah pokoknya. Kalian tahu sendiri orang trauma itu seperti apa, kalian bisa ngerasain. Aku yakin di sini juga pasti ada yang nonton, itu pasti ada ketraumaan dengan barang atau apapun gitu guys. Jadi ya seperti itu rasanya. Dan sampai sekarang aku takut untuk melihat atau memegang senar gelasan tersebut. Jadi ya pokoknya itu pengalaman aku selama mudik. Kan setiap tahunnya itu aku mudik ke Garut gitu kan, jadi ini pengalaman pribadi aku yang gak pernah aku lupain gitu, karena ini menurut aku bahaya banget sih. Dan ini dia foto-foto yang aku dapat dari Facebook itu. Aku dapat dari Facebook ini banyak banget yang terkena gelasan, korban-korbannya di leher, di bibir, di muka, di mata juga ada. Pokoknya sumpah ini cukup cukup kalian tuh harus berhati-hati banget dengan sinar gelasan itu. Kalian lagi di jalan atau kalian lagi bermain layangan. Terus buat ibu-ibu juga untuk menghimbau anaknya untuk menjaga anak-anaknya, hati-hati banget dari sinar gelasan itu loh guys. Jadi aku nggak mau banyak korban lagi dengan adanya sinar gelasan itu, karena itu cukup bahaya banget buat kita loh guys. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga kalian suka. Dan ini pengalaman pribadi aku. Jadi ini aku nggak hoak gitu ya, nggak ada-ada, karena ini real banget. Dan aku lupa foto-fotonya. Sebelumnya itu aku udah di-upload video, cuma karena upload videonya, upload foto aku yang terkena gelasan dan lagi dijahit itu aku ada, cuma karena emang Facebook aku lupa kata sandinya, jadi aku nggak bisa lagi buka Facebook. Nah gitu, jadi ya aku nggak, maaf banget, aku nggak ada bukti buat uh, ngasih tahu ke kalian bahwa aku tuh terkena sinar gelasan itu. Jadi ini aku ada sebagian foto-foto orang lain aja, dan untuk menjaga hati-hati aja buat kalian semua. Kayak gitu loh guys. Ya pokoknya itulah ya. Oke, udah dulu ya. Semoga kalian paham dan cepat dan berhati-hati kalau misalkan lagi di jalan atau lagi dimanapun. Ini adalah share pribadi aku, cerita pengalaman pribadi aku. Semoga kalian suka. Dan kalau misalkan kalian suka, jangan lupa klik tombol like untuk atau komen di bawah, dan subscribe yang paling penting karena subscribe itu gratis. Oke, say, see you on my video. Bye bye. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.